Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, dan dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum kita melanjutkan, mari kita baca terlebih dahulu pelajaran kita yang kemarin, supaya yang kemarin belum bisa mengikuti bisa sedikit ada pencerahan. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa min kulli fakihatin zawjan wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wallahu ambatakum minal ardi nabata kullu hizbim bima ladaihim farihun intaliqu ila zillin dhi salasi syu'ab. Nah, itu pelajaran yang kemarin berkenaan tentang hukum nun sukun atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwinnya itu ditukarkan dengan suara mim sukun. Itu contoh yang kita kemarin kita pelajari itu masih sebagian kecil dibanding dengan ribuan ayat yang ada di Al-Quran. Tapi mudah-mudahan dengan sebagian kecil ini
kita dikasih keluasan pengetahuan, kita dikasih pemahaman, karena nanti bisa diselaraskan, bisa dipasang-pasangkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, setiap menemukan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba atau berhadapan dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwinnya itu ditukarkan dengan suara mim sukun dan dikasih gunnah atau dengung. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai mim sukun. Nah, kalau kemarin nun sukun, sekarang mim sukun, yang pada pengucapannya itu hampir sama dengan nun sukun gitu. Ketika kita menemukan mim sukun itu tidak boleh dibaca dengan dengung, tidak disertai dengan dengung, kecuali jika mim sukunnya berhadapan dengan huruf ba. Kalau kemarin nun sukun atau tanwin, nah sekarang mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba, maka cara pembacaannya itu harus disertai dengan dengung atau harus digunakan. Contoh, mim sukun ketika bertemu atau berhadapan dengan huruf selain huruf ba. Hum ghafilun, harus jelas, itu harus idhar. Hum ghafilun alaihim ghairil maghdubi. Nah, alaihim jangan dibaca alaihim ghairil maghdubi, jangan dibaca demikian, itu tidak sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Tapi beda lagi ketika mim sukun ketemu dengan huruf ba. Bagaimana ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba atau berhadapan dengan huruf ba? Maka cara pembacaannya itu harus disertai dengan gunnah atau harus disertai dengan dengung. Contoh, hum balighun. Nah, di sana ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Selain cara pembacaannya itu harus disertai dengan dengung, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hum ghafilun, itu mah yang di sini cuma pertama, contoh yang pertama itu ketika mim sukun bertemu dengan huruf gin. Hum ghafilun, jangan dibaca hum ghafilun, jangan, tapi harus jelas diidharkan gitu. Hum ghafilun, berbeda dengan hum balighun. Nah, sampai di sini contoh yang pertama, dan kedepannya juga nanti kita akan lebih banyak bertemu gitu kan dalam materi kali ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nanti saya kasih contoh terlebih dahulu dan panjenengan semua bisa mengikutinya. Mari kita bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh pertama, hum ghafilun. Monggo. Hum ghafilun. Hum balighun. Hum balighun. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum bi kharijina minan nar.
wa ma hum bi kharijina minan nar wa ma hum bi kharijina minan nar. Nah, sekarang kita perinci terlebih dahulu sebelum membaca satu persatu ya. Wama, nah itu harus dibaca panjang karena ada alif sukun setelah harokat fathah. Nah, kenapa saya ulang-ulang terus supaya kita lebih paham, supaya supaya terbiasa gitu ya. Jadi jangan bosan dengan materi ini, itu jangan bosan dengan materi. Oh ini gini. Karena kalau kita sering mendengar, insya Allah paham, insya Allah bisa mengerti gitu kan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, oh ini gini harus dibaca gini, ini harus dibaca gini. Makanya harus selalu diulang biar kita lebih paham. Karena pemahaman seseorang itu nggak sama gitu. Dan orang pangkat kita itu ya emang kalau nggak diasah setiap hari ya bisa-bisa tumpul. Wa ma panjang itu namanya mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harokat. Hum, nah di sini kita menemukan materi kita, yaitu mim sukun berhadapan dengan huruf ba, itu namanya ikhfa sapawi. Wa ma hum bi nah itu harus ada perbedaan. Yang pertama ha hum, terus yang kedua bi nah, sambil jalan sambil kita belajar makharijul huruf gitu kan, pelan-pelan. Wa ma hum bi nah di sini panjang juga. Bi yang menjadi tanda panjangnya itu adalah alif sukun setelah harokat fathah. Bi kharijina jina. Nah ketemu lagi jim ya bos ya. Kemarin kan kemarin sudah ketemu dengan huruf jim. Nah kemarin jika kemarin belum lancar atau belum bisa melafalkannya, dengan setiap hari kita menemukan hurufnya, nanti insya Allah dengan sendirinya mapan gitu, lidahnya kita akan mapan. Bi kharijina nah di sini panjang juga. Yang menjadi tanda panjangnya itu, yang memerintahkan untuk dibaca panjangnya itu adalah iya sukun setelah harokat kasroh. Bi kharijina minan nar. Nah di sana ada alif lam, tapi tidak ada alif lamnya, nggak kelihatan karena alif lamnya itu masuk ke dalam kategori alif lam syamsiyah. Alif lam yang di depannya itu ada huruf nun. Nanti huruf pembagian huruf ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah. Itu hurufnya banyak, itu nanti dipelajari lain waktu itu insya Allah. Ini cuma sekedar ulasan supaya kita bisa mengetahui dan membedakannya. Minan nar. Nah ini harus dibaca sukun roknya, jangan dibaca minan nari. Kenapa harus dibaca sukun? Karena roknya itu berada di akhir ayat atau ketika dibaca waqaf. Monggo sarang-sarang. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayo Gus. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Lanjut. Wa ma hum bi kharijina
kharijina minan nar. Lanjut. Hum bi kharijina minan nar. Lanjut. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Lanjut. Wa ma hum bi kharijina Minan nar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Lanjut. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Monggo sareng-sareng. Wa ma hum bi kharijina minan nar. minkum bi ba'id. Wa ma qaumul lutim minkum bi ba'id. Wa ma panjang 2 harokat itu mad tabi'i. Qau jangan qau karena itu huruf qaf gitu. Wa ma qau itu mad lin gitu. Lin itu artinya bengkok. Jadi bengkoknya itu antara huruf a dan u gitu. Qau wa ma qaumu lutim lutim. Nah di sini ada tanwin kasroh berhadapan dengan huruf mim. Ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, huruf yang 6 itu tersusun dalam kalimat yar maluna, ya ro mim lam nun waw. Maka cara pembacaannya itu harus diidghamkan atau harus dimasukkan. Yang dimasukkannya apa? Suara tanwinnya itu hilang. Sehingga karena dimasukkan ke dalam mim. Qaumul lutim. Nah, dan di sana kita harus menyertakan gunnah atau harus ada dengung. Qaumul lutim. Jadi jangan langsung qaumul lutim minkum, jangan. Tapi harus ada dengung gitu kan. Walau cuma sebentar. Yang penting dikira-kira dengan tingkat kecepatan kita membaca aja gitu. Wa ma qaumul lutim minkum. Nah, itu kalau dibaca cepat gitu. Wa ma qaumul lutim minkum bi ba'id. Kalau kita baca pelan ya ngasih gunnahnya juga harus santai sesuai dengan ritme bacaan kita. Wa ma qaumul lutim minkum bi ba'id. Kalau dibaca cepat, wa ma qaumul lutim minkum bi ba'id, itu kan ada semua itu. Tergantung ritme bacaan kita itu. Lutim minkum. Nah, di sana ada nun sukun ketemu dengan huruf kaf. Itu harus diikhfakan, disamarkan. Yang disamarkannya apa? Yang harus disamarkannya itu suara nun sukun. Jangan dibaca minkum gitu. Tapi harus dibaca minkum. Samar gitu. Kum. Nah, ini ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Tadi di awal kita dalam anjurannya itu ketika kita menemukan mim sukun berhadapan dengan huruf ba, maka cara membacanya harus disertai dengan dengung atau dalam istilahnya itu gunnah gitu. Tapi ketika tidak bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca idhar atau jelas. Wa ma qaumul lutim minkum bi ba'id id. Nah, ini dalnya harus dibaca sukun.
Karena dia berada di akhir ayat. Sini mas. Oh, ke sana aja apa-apa deh. Ini jelas. Karena berada di akhir ayat. Jangan sampai di akhir ayat tapi kita membacanya bibaidin. Nah, gitu. Tapi harus dibaca bibaid. Dan ketika huruf dal dalam posisi sukun atau dalam posisi mati, maka hurufnya itu harus dikolahkan atau harus dipantulkan cara pembacaannya. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Monggo sarang-sarang. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Mas. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Lanjut. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Ya. Lanjut. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Lanjut. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Wa ma qaumulutim Wa ma qaumulutim minkum bibaid. barang. Wa ma qaumulutim minkum bibaid. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. 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 Qulillah. Nah, ini lafaz Allahnya itu harus dibaca tipis. Qulillah, lah itu kan tanda dibaca tipisnya itu dibaca dengan huruf A. Jangan dibaca qulillahu. Qulillahu. Nah, ketika kita mendengar jika ada orang yang membaca qulillah gitu, itu dia ya ngajinya belum ngaji tajwid gitu. Qulillahu syahidun. Tapi yang benar itu cara pembacaannya adalah qulillah. Kenapa dibaca lah? Karena lafaz Allahnya didahului oleh harokat kasroh. Berbeda dengan lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah atau harokat domah. Maka cara pembacaannya itu harus dibaca tebal. Contoh,
Innallaha. Nah, di bawah ada Innallaha. Nah, itu harus tebal. Dan lagi Rasulullah. Nah, itu harus dibaca tebal. Tapi kalau ini Qulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Enggak alhamdulillah kan? Nah, dibaca alhamdulillah juga enak. Risih di kupingnya. Bismillah gitu kan. Itu tapi di sini harus dibaca tarkik. Nah, istilahnya itu harus dibaca tarkik kalau dalam bahasa Arab. Kangelan inget-inget dibaca tipis lah. Kok kaki-kaki opo jadi bacanya, tapi daripada bingung. Cara ketika kita menemukan lafaz Allah setelah harokat kasroh, maka harus dibaca tipis. Syahihi itu harus dibaca panjang karena ada iya sukun setelah harokat kasroh. Syahidum. Nah, ini di sini kita menemukan lagi contoh yang kemarin. Contoh nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Maka cara pembacaannya si nun sukun atau tanwinnya itu ditukarkan, suaranya itu ditukarkan dengan mim sukun. Jadi jangan dibaca syahidun baini, jangan. Tapi syahidum baini. Nah, gitu. Syahidum baini, bayi. Jangan dibaca baini. Tapi dibaca baini. Itu namanya madlin. Sama dengan qaumu. Nah, huruf madlin itu ada dua, yaitu pertama waw sukun setelah harokat fathah dan ya sukun setelah harokat fathah. Itu namanya madlin, bengkok. Baini, ini juga panjang. Baini karena di sana ada ya sukun setelah harokat kasrah. Wabainakum, baini wabainakum, baini antara saya, wabainakum dan diantara kalian semua, artinya begitu. Wabainakum, kum itu berhenti, tapi di sini nggak boleh dibaca panjang karena tidak ada huruf yang memerintahkan harus dibaca panjang. Berbeda lagi dengan ba'id, nar. Nah, itu harus dibaca panjang karena ada huruf mad terlebih dahulu. Monggo sarang-sarang. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Monggo. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Ni-nya panjang. Baini. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Kali lagi, kena kerelu. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Lanjut. Syahidun. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Lanjut. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Lanjut. Qulillahu Syahidum. Qulillahu syahidum Baini wa bainakum.
Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Barang. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Lanjut ke contoh berikutnya. Linursila alaihim hijaratam min tin. 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 Kita perinci. Linur sila, nur sila. Nah itu ro sukun itu jangan dikasih gunah ya. Jangan dibaca panjang. Linur sila, tapi tegas. Linur sila alaihim. Linur sila alaihim. Nah ini lai dulu. Lam iya sukun fathah lai. Dibacanya lai. Alaihim him. Nah di sini ada mim sukun. Mim sukun tapi bertemu dengan huruf selain huruf ba, yaitu huruf ha. Hi hu. Alaihim. Nah pertama ha, terus kedua ha. Alaihim hijaratam. Nah ini harus tegas, itu cara pembacaannya. Jangan dibaca alaihim hijaratan, jangan gitu. Tapi harus tegas. Alaihim hijaratam min tin. Alaihim hijaratam min tin. Ja panjang, jangan sampai ketinggalan panjangnya ya. Hijaratam. Nah di sini ada lagi tanwin fathah ketemu dengan huruf mim. Seperti yang tadi di atas. Kalau yang tadi di atas itu lutim, sama kan? Tapi ini huruf tanwin fathah. Hijaratam. Nah, bagaimana caranya ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf mim? Cara pembacaannya itu adalah suara nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf mim, atau istilahnya itu diidghamkan. Hijaratam, jangan hijarotan ya. Hijaratam min tin, jangan dibaca hijaratan min tin, jangan. Hijaratam min tin. Nah ini nun sukun ketemu dengan huruf po. Ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf to, atau ketika ketemu dengan huruf ta, atau ketika bertemu dengan huruf dal, maka itu harus dibaca ikhfa atau dibaca samar. Tapi cara penyamarannya itu mendekati dengan suara nun. Jadi contohnya mintin, ada nunnya tapi didengungkan gitu. Mintin, po. Sutofo, Mustafa sama. Itu kan sama. Po. Sutofo. Nah itu juragan ya. Di absen sisan.
min tin. Linursila alaihim hijaratam min tin. Tin po iya sukun kasroh ti, maka itu harus dibaca panjang. Terus nunnya harus disukunkan karena berada di akhir ayat. Walaupun di sana ada tanwin, tanwinnya dibuang aja gitu. Monggo satu-satu, Mas Nopi. Linursil alaihim hijaratan min tin. Linur, monggo Pak. Linursil alaihim hijaratan min tin. Linur sila alaihim hijaratam min tin. Linur Sila alaihim sila alaihim hijaratan min tin. mim alaihimnya jangan dikasih dengung. Alaihim hijaratam. Alaihim Nah gitu. hijaratan min tin. Lanjut. Linursila Alaihim ain. Linursila alaihim hijaratan min tin. Lanjut. Linursila alaihim hijaratan min tin. Sip. Linursila alaihim hijaratan min tin. Mintin. Lanjut Mas. Linursila alaihim hijaratan min tin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Barang. Linursila alaihim hijaratam min tin. Lanjut ke contoh berikutnya. Innallaha alimum bidzatis sudur. Innallaha alimum bidzatis sudur. Innallaha alimum bidzatis sudur. Dilagukan itu kadang kadang lagunya itu nggak sesuai dengan tajwidnya gitu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sekali lagi. Innallaha alimum bidzatis sudur. Biasa wae. Nah, ya kan kadang kita juga ingin mengumandangkan, kita ingin melantunkan ayat-ayat suci itu dengan suara yang merdu, dengan lagu yang enak didengar. Tapi pas dijajal ya luput biasanya gitu. Kadang ya malah merubah tajwidnya, malah hancur gitu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Enggak. Innallaha alimum bidzatis sudur. Kita bahas. Inna di sana ada nun tasdid. Itu harus dibaca, digunahkan atau ditahan sebentar, ditahan tapi dengan dengung. Innallaha tebel gitu.
Innallaha. Lafaz Allahnya juga harus dibaca panjang. Jangan karena lagu bacaannya jadi rusak gitu kan. Innallaha alimum. Ali li-nya panjang. Alimum. Nah, di sini ada yang ditukarkan lagi dengan suara mim sukun. Apa yang ditukarkan dengan suara mim sukun? Yaitu ketika ada tanwin ketemu dengan huruf ba, maka suaranya harus ditukarkan dengan suara mim sukun. Alimum biza bizatis sudur. Sod. Nah, pelafalan huruf sod itu bibir agak monyong dikit. So. Nah, bizatis sudur. Jadi harus dari huruf per hurufnya itu kan kita harus benar-benar lincah. Makanya harus dilatih tiap hari gitu. Bizatis sudur. Nah ini panjang. Bizatis sudur. Oh iya, alif lamnya ini ada alif lam di sini. Kok nggak ada gitu kan? Kemana alif lamnya? Alif itu di sana alif lamnya masuk. Dimasukkan ke huruf shod gitu. Jadi hilang. Karena di sana alif lamnya alif lam samsiyah, yaitu alif lam yang wajib idgham. Bizatis sudur. Jangan dibaca suduri. Karena ro-nya itu berada di akhir ayat. Bizatis sudur. Mau enggak sarang-sarang? Innallaha alimum bizatis sudur. Ayo Mas Nopi ya. Innallaha alimum bizatis sudur. Sip. Monggo, Pak. Innallaha alimun bizatis sudur. Innallaha alimum bizatis sudur. Innallaha alimum. Innallaha alimun bizatis sudur. Lanjut. Innallaha alimun bizatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Bizatis sudur. Ulangi. Innallaha alimun bizatis sudur. Nah, itu bareng. Innallaha alimum bizatis sudur. Lanjut. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Min sijil.
tarmihim bihijaratim min sijil tarmihim bihijaratim min sijil tarmihim bihijaratim min sijil tarmihim bihijaratin min sijil. Mari kita urai dulu. Tarmi, mi panjang, terus ro-nya juga harus jelas cara pembacaannya, jangan dikasih gunah. Tarmihim, mi yang panjang, mi-nya panjang ya, dibaca panjang karena di sana ada ya sukun setelah harokat kasroh. Tarmihim ha, tarmihim hanya harus terasa. Tarmihim, nah him, tarmihim bihijahim. Nah di sini ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Maka cara pembacaannya itu harus disertai dengan dengung atau disertai dengan gunah. Jadi ketika kita mensukunkan huruf mimnya itu ditahan sejenak gitu kan. Tarmihim bihijaratim, tarmihim bihijaratim min sijil, bihija ha ha, bihija jangan bihija, bihija ha hi hu tipis itu. Tarmihim bihijaratim min sijil, ja panjang, bihijaratim ta tanwin kasroh tin, ta mim syiddah tanwin kasroh tim. Nah ini ada tanwin berhadapan dengan huruf mim, itu harus dibaca idgham, atau suara nun sukunnya, suara tanwinnya itu dimasukkan ke huruf mim, dan itu harus disertai dengan gunnah. Lanjut, min sijil, ming ada nun sukun ketemu dengan huruf sin, maka itu harus dibaca ikhfa, samar cara pembacaannya. Min sijil, cara pembaca apa? Suara nun sukunnya itu harus samar. Jadi itu dibaca ikhfa. Min sijil, sijil. Harus terlihat tasdidnya itu. Karena sidah itu atau tasdid itu tadinya pada awal mulanya itu ada dua huruf. Yang pertama huruf jimnya itu huruf jim sukun, terus jim yang kedua huruf jim hidup. Cuma berhubung kebanyakan huruf, maka huruf jim yang pertamanya itu dibuang dan diganti dengan huruf dengan harokat sidah. Jadi cara pembacaannya itu adalah min sijil, min sijil, harus terasa itu cara mendobolkan hurufnya itu. Lam min sijil sukun karena berada di akhir ayat, dan sebelum disukunkan itu harus dipanjangkan terlebih dahulu karena di sana ada huruf ya mati setelah harokat kasroh. Mau nggak sarang-sarang? Tarmihim bihijaratim min sijil. Kok kene sih Gus, monggo Gus. Tarmihim bihijaratim min sijil, Min sijil. Ulangi. tarmihim bihijaratim
min sijil. Ming sijil kurang mapan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ming sijil tasdidnya wis bener, nun sukunya kurang mapan. Min sijil. Ming sijil. Ming sijil coba. Tarmihim bihijaratim min sijil. Akhir-akhirnya toh. Ming sijil. Min sijil. Nah, benar, coba dari awal. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ming sijil. Sekali lagi. Tarmihim panjang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, lulus. Tarmihim Kira ke bihijaratim Kita loro nang isor min ya. sijil. Lanjut. Tarmihim bihijaratim min sijil. Lanjut. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Army lagi. Army meneh. Tarik nafas. Yo. Tar. Bihijaratim min sijil. Yo. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ming sijil. Min sijil. Nah, bareng. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, sampai di sini materi kita kali ini. Sebelum diakhiri, mari kita baca sama-sama dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hum ghafilun, hum balighun, wa ma hum bi kharijina minan nar, wa ma qaumul lutim minkum bi ba'id, qulillahu syahidum baini wa bainakum linursila alaihim hijaratam min tin, innallaha alimum bidatis sudur. Tarmihim bihijaratim min tin. Sebelum kita akhiri sekarang, baca satu orang terlebih dahulu. Monggo sebelum kita akhiri, kita baca doa Khatmil Quran sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.